Halo saudara semua, Tabea. Di video kali ini, Katong akan bahas satu perintah dasar yang akan sering saudara dong pakai saat mulai belajar bahasa C. Namanya perintah printf. Yang sama seperti video-video sebelumnya, di video kali ini beta yang akan pakai V-editor yang Katong jalankan lewat terminal. Tapi beta akan pakai satu editor namanya Geany yang sudah ada di dalam distro Knoppix Plus. Jadi Katong perlu lagi install, tinggal pakai saja. Untuk jalankan, Katong bisa klik start menu, masuk bagian programming, lalu pilih Geany. Di sini beta sudah siapkan beberapa contoh program yang akan Katong bahas. Yang pertama, beta akan kasih tunjuk dulu bagaimana caranya saudara dong bisa simpan, compile, dan jalankan program bahasa C kalau saudara dong mau pakai editor Geany. Untuk simpan, klik ini, lalu pilih direktori mana Katong mau simpan. Misalkan di sini, ini sudah ada hasil dari file yang beta sudah siapkan sebelumnya. Untuk simpan, tinggal klik tombol save. Untuk compile bisa klik yang ini. Di sini saudara dong bisa lihat informasi hasil dari kompilasi. Di sini ada GCC, terus di sini juga ada nama file. Ya, sama seperti yang Katong sudah pelajari di video-video sebelumnya. Lalu di sini ada informasi kalau proses kompilasi berhasil. Untuk jalankan tinggal klik yang ini. Perintah printf biasanya Katong pakai untuk menampilkan teks biasa. Ini salah satu contohnya, ya. Beta ketik perintah printf, terus dalam tanda kutip ini adalah teks yang mau Katong tampilkan. Penggunaan berikutnya dari perintah printf adalah Katong pakai akang untuk menampilkan isi sebuah variabel. Ya, sebagai contoh di sini beta bikin satu variabel namanya i bilangan, tipenya integer, bilangan bulat. Lalu beta sudah kasih langsung nilai awal, nilainya 10. Untuk menampilkan, beta pakai perintah printf. Lalu ini dalam tanda kutip beta ketik seperti ini, i bilangan sama dengan %d. Ya, i bilangan ini adalah teks biasa, ya, jadi bukan nama variabel yang ini. Sementara isi variabel itu akan menempati posisi yang %d ini. %d ini namanya format specifier. Untuk bilangan bulat integer, Katong bisa pakai %d atau bisa juga pakai %i. Sama saja hasilnya. Lalu setelah tanda kutip ini, Katong kasih tanda koma, lalu diikuti dengan nama variabelnya. Jadi i bilangan di sini adalah nama variabel ini. Jadi apa yang terjadi ketika nanti ditampilkan, %i ini akan diganti dengan nilai dari isi variabel i bilangan, dalam hal ini 10. Printf juga bisa Katong pakai untuk menampilkan beberapa isi variabel. Di dalam contoh ini, beta sudah bikin dua variabel bertipe integer. Lalu beta mau tampilkan kedua isi variabel itu. Beta siapkan teks yang mau Katong tampilkan, ya.
sini I bilangan 1 sama dengan %D. %D ini akan digantikan dengan nilai dari variabel I bilangan 1. Kemudian ada teks berikutnya, I bilangan 2 sama dengan persen I. Persen ini akan digantikan dengan isi dari variabel I bilangan 2. Jadi kalau ketong punya beberapa variabel yang mau ditampilkan, dalam hal ini contohnya ada bilangan 1 dan bilangan 2, ketong bisa koma, terus I bilangan 1, koma, I bilangan 2, koma, dan seterusnya kalau memang perlu. Dan jangan lupa di dalam tanda kutip ketong harus pakai format specifier yang ketong perlukan ya. Contohnya di sini bisa %D atau %I kalau memang variabelnya itu adalah bilangan bulan. Di contoh yang ketiga ini beta masih pakai program sebelumnya yang saudara dong sudah lihat, tapi untuk teksnya beta bikin tambah banyak. Jadi selain I bilangan 1 dan selain I bilangan 2, beta ada tambah lagi I bilangan 3 ya, sama dengan I bilangan 2 ditambah dengan, ini salah, ini harusnya I bilangan 1 sama dengan I bilangan 3 sama dengan I bilangan 1 ditambah I bilangan 2 lalu sama dengan %I ya. %I yang ketiga ini akan digantikan dengan ini, hasil penjumlahan dari I bilangan 2 dan I bilangan 1 ya. Jadi penjumlahan dari dua variabel yang ketong sudah deklarasikan akan menempati posisi ini. Kalau beta build dan beta jalankan, di sini terlihat I bilangan 1 sama dengan 10, I bilangan 2 sama dengan 20, I bilangan 3 sama dengan I bilangan 1 ditambah I bilangan 2 sama dengan 30 ya. Kalau misalkan saudara dong yang mau melakukan operasi matematik di sini, bisa juga ini bisa saudara dong pindahkan. Kita cut saja dulu. Lalu misalkan bikin satu variabel baru. Kita bisa kayak gitu ya. Lalu di bagian sini beta bisa panggil variabel yang tadi baru ketong deklarasikan. Ya, jadi hasilnya sama saja. Hal lain yang beta mau bagi dengan saudara di sini kalau ketong jalankan, beta selalu suka tampilan seperti ini. Beta mau misalkan I bilangan 1 ini di baris pertama, terus nanti yang I bilangan 2 ini harus di baris kedua, terus I bilangan ketiga ini harus di baris ketiga. Caranya bagaimana? Caranya ketong bisa tambah \n. \n itu artinya ketong turun satu baris ya. Di setelah ketong menampilkan I bilangan 1, beta bisa tambah \n. Kemudian setelah menampilkan I bilangan 2, kita juga bisa tambahkan \n. Kita build. Kalau build ini artinya ketong save, langsung compile, lalu jalankan. Nah, tampilannya lebih rapi ya. Hal berikutnya yang beta mau bagikan lagi di sini, kalau saudara lihat apa yang tertampil di sini dan di sini. Di sini kan kelihatan I bilangan 1 ada di baris pertama, terus I bilangan 2 ada di baris kedua, I bilangan 3 ada di baris ketiga. Tapi hal ini ketong sering lihat di ketong punya program. Nah, misalkan ketong juga mau supaya di ketong program juga mirip-mirip lah dengan ini toh, supaya jangan bingung. Bisa, caranya bagaimana? Caranya begini. Yang ini ketong bisa enter saja dulu. Nah, ke bawah ini. Ya. Jadi di mana lokasi yang ketong mau turun, ketong bisa enter saja dulu. Nah, terus di sini ketong harus tambah backslash lagi.
tambah backslash lagi. Nah, sudah. Build, jalankan, ya. Jadi terlihat tetap I bilangan 1 di baris pertama, I bilangan 2 di baris kedua, I bilangan 3 di baris ketiga. Di sini ada ketambahan satu, ada spasi di sini ya. Datangnya dari mana? Datangnya dari sini sebenarnya karena ada spasi ini. Kalau yang suka, tinggal hapus saja. Ya. Jadi di sini sudah terlihat seperti yang sebelumnya. Kalau beta rasa misalkan ini masih terlalu rapi, beta mau bikin lebih rapi lagi, misalkan kayak gini, ya. Beta kasih turun semua di bawah saja. Lalu di sini di baris ini beta tambah backslash n, tambah backslash, ya, supaya semua sudah kelihatan terlihat mirip-mirip dengan tampilan yang nanti ketong lihat di layar kayak gini. Iya. Kalau pas saudara dong mau bikin biar rapi gini juga boleh, bisa. Tapi nanti pas saudara sudah tahu kalau nanti ada penambahan spasi juga di sini ya. Ya, seperti itu. Beta rasa sampai di sini dulu video kali ini. Dan kelai nonton sampai habis. Amato.